Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja antum berada di tempat masing-masing di situ, dan selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan olehnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini, termasuk yakni melanjutkan kajian kita pada saat ini, yaitu melanjutkan kajian akidah, bahasan akidah at-tahawiyah. Nah, jadi kita telah memasuki bahasan sebelumnya, yaitu bahasan yang berkaitan tentang kaidah atau aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, yang berkaitan dengan asma'ullah dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi sekali lagi, bahasan kitab At-Tahawiyah ini adalah yakni bahasan kitab aqidah tentunya, yang merujuk kepada aqidatus salaf dan juga ashab al-hadis. Pada pertemuan lalu kita pernah bahas berkaitan dengan poin yang kedua. Poin yang kedua, wala syai'a mithluhu atau mithlahu, wala syai'a yu'jizuhu, wala ilaha ghairuhu, wala ilaha ghairuhu. Jadi di situ disebutkan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan pada pertemuan yang lalu kita pernah sebutkan bahasan yakni panjang berkaitan dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yaitu merujuk kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa yakni ahlul kalam dari Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya, mereka juga memakai ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Baik. Jadi intinya bahwa yang pernah kita sebutkan, menetapkan yakni tariqatu atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah aqidatus salaf dalam hal ini, dalam menentukan atau meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah tentunya, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa mentakwilnya, mentaktilnya, mentashbihnya, mentamthilnya. Karena pernah juga kita sebutkan di kajian-kajian sebelumnya, penyakit-penyakit di dalam asma dan sifat, penyakit-penyakit di dalam asma wa sifat, yaitu hal-hal yang merusak akidah atau tauhid asma wa sifat, itu pernah kita sebutkan di antaranya adalah ada namanya takwil. Ada namanya takwil, yaitu mentakwil, menafsirkan makna dengan yang lain, makna dengan yang lain. Banyak contohnya, seperti mentafsirkan makna istiwa dengan istaula, istiwa dengan makna istaula, maknanya menguasai. Ini namanya takwil, yaitu mentakwil, merubah maknanya kepada makna yang lain, kepada merubah makna hakikat kepada makna majaz menurut mereka. Ini namanya takwil, penyakit takwil. Kemudian ada juga namanya penyakit tahrif, yaitu merubah. Ini lebih dahsyat daripada takwil, merubah. Jadi ini lebih dahsyat daripada takwil. Kalau takwil itu merubah dari segi makna. Kalau takwil itu merubah dari segi semuanya. Kalau takwil dirubah dari segi maknanya, kemudian tahrif dari segi semuanya. Kemudian selain takwil, tahrif, ada juga ta'til. Ada juga ta'til. Ini penyakit namanya ta'til. Yaitu maknanya adalah mengingkari, menafikan
mengingkari dan menafikan sifat-sifat Allah. Jadi mereka tidak merubah maknanya, tidak juga merubah keseluruhannya, begitu menjadi makna yang baru atau membuat-buat sendiri, tidak. Tapi ini malah mentaktil, mengingkari, menafikan. Itu namanya taktil. Oleh karena itu, orang-orang yang menafikan dan mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang dikenal dengan mu'attilah. Itu yang dikenal dengan mu'attilah. Kemudian selain at-ta'til ada juga namanya at-tamtsil. Ada juga namanya at-tamtsil, yaitu memisalkan. Memisalkan. Kemudian ada juga namanya at-tashbih. At-tashbih, menyerupakan. Menyerupakan. Ada juga namanya at-takyif, membagaimanakan, bertanya bagaimana. Itu. Nah, ini kalau kita lihat ada 6 ya yang masyhur, yang menjadi penyakit di dalam asma wa sifat, sehingga harus kita buang jauh-jauh apabila ingin akidah kita dalam bab ini sempurna. Apabila ingin akidah kita ini lurus, yakni dalam bab asma wa sifat. Jadi kita ulangi, ada namanya ta'wil, merubah makna. Kemudian tahrif, itu mendatangkan makna baru. Nah, yakni lebih luas daripada ta'wil. Kemudian ada ta'til, tadi mengingkari. Ada tamtsil, memisalkan. Kemudian tashbih, menyerupakan. Kemudian mentakif, membagaimanakan, yaitu bertanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, penulis rahimahullah Imam At-Tahawi menyebutkan di sini wala syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dipakai mithl. Di sini mithl. Oleh karena itu kata para ulama, yakni istilah yang dipakai oleh syariat di dalam menyebutkan penyakit atau hal-hal yang merusak akidah dalam bab asma wa sifat adalah at-tamtsil. At-tamtsil, yaitu memisalkan. Karena ada dua istilah yang mirip-mirip ya. Ada tadi kita sebutkan juga at-tamtsil dengan at-tashbih. At-tamtsil dengan at-tashbih. Mirip-mirip maknanya. Itu at-tamtsil itu adalah memisalkan. Nah, jadi juga kalau boleh menyerupakan, memisalkan. At-tashbih ini menyerupakan juga, sama maknanya. Tapi perbedaannya adalah pertama, at-tamtsil dari kata-kata misl. Dari kata-kata misl. Nah, kata misl ini disebutkan di dalam Al-Quran, di situ. Laisa kamitslihi syai'un. Disebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan apapun. Nah, Allah tidak serupa dengan apapun. Begitu. Maka Al-Quran menyebutkan kata misl. Kata misl. Maka di sini at-tamtsil. Oleh karena itu, sebagian para ulama lebih memilih kata at-tamtsil di dalam menyebutkan penyimpangan, penyakit dalam bab asma wa sifat daripada at-tashbih. At-tashbih. Ini at-tashbih juga termasuk penyakit ya, termasuk penyakit. Tapi Al-Quran menyebutkan misl. Nah, oleh karena itu perbedaannya tadi yang pertama adalah kata misl atau at-tamtsil. Misl disebutkan dalam Al-Quran. Tadi kita sebutkan laisa kamitslihi syai'un. Adapun tashbih tidak. Tashbih tidak disebutkan dalam bab penyimpangan atau dalam bab asma wa sifat, tidak. Artinya tidak disebutkan itu sebagai yang harus dijauhi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dipakai lafaz tersebut. Lalu kalau dilihat dari segi makna bahasanya, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau at-tamtsil itu adalah menyerupakan sesuatu dengan penyerupaan yang sempurna. Dengan penyerupaan yang sempurna. Yakni dari semua sisi. Dengan penyempurnaan yang sempurna dari semua sisi. Jadi kalau kita sebutkan fulan sama dengan fulan, berarti kita sebutkan fulan mithlu fulan. Berarti fulan ini dari semua sisi sama dengan si fulan yang kita misalkan. Maka itu namanya tamtsil. Adapun tasbih
Adapun tasbih itu adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu dari sebagian sisi. Dari sebagian sisi. Tidak semua sisi, artinya tidak sempurna, tapi dari sebagian sisi. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu kata Nabi SAW memakai tasbih di situ. Dan hadisnya masyhur berkaitan dengan menyerupakan menyerupakan suatu kaum. Man tasyabbaha biqaumin. Barang siapa yang mentasbih. Barang siapa yang tasyabbuh. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai. Menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu, termasuk kaum tersebut. Nah, Nabi SAW memakai tasyabbuh di situ. Atau mirip-mirip dengan kata tasbih. Kenapa? Karena di situ tidak menjadi syarat seseorang akan menjadi satu kaum atau akan menjadi kaum tersebut, tidak menjadi syarat mengikuti, menyerupai kaum tersebut dari semua sisi, tidak. Tapi dari sebagian sisi saja dia menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Maka dia termasuk kaum itu, hukumnya sama. Misal dia mengikuti gaya rambut, mengikuti gaya rambut seorang kafir, style orang kafir, itu saja yang dia ikuti, yang lain dia tidak ikuti. Maka apakah disebut menyerupai apa tidak? Apakah termasuk dia seorang, atau apakah dia termasuk satu kaum itu atau menjadi kaum itu apa tidak? Ya, termasuk. Karena makna tasbih atau tasyabbuh ini adalah menyerupai suatu kaum atau menyerupai dari sebagian sisi. Oleh karena itu kata Nabi SAW tidak menyebutkan tamtsil dalam hadis itu, tidak menyebutkan kata misal. Saya tidak menyebutkan kata misal, karena kalau menyebutkan kata misal, maknanya menjadi syarat seorang itu menjadi suatu kaum, itu menyerupai kaum itu dari semua sisi, tidak hanya gaya rambutnya saja, tapi gaya bicaranya, gaya semuanya dari semua sisi. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan tamtsil. Tidak menyebutkan tamtsil, karena sekali lagi tamtsil itu menyerupai dari semua sisi dengan sempurna. Nah, oleh karena itu tadi kita sebutkan lafaz at-tamtsil atau mithil ini disebutkan dalam Al-Qur'an yang harus dijauhkan ketika kita yakni meyakini atau menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tasbih itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi masuk ke dalam hal-hal yang harus dijauhi. Masuk ke dalam hal-hal yang harus dijauhi. Ada bahasan-bahasan sedikit yang kadang ahli kalam ini pinter ya, memutar-mutar kata-kata sehingga orang itu terjatuh gitu ya, orang itu tidak tahu kesesatannya atau penyimpangannya dan seterusnya berkaitan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat-kalimat seperti ini. Baik, ala kulli hal. Selanjutnya berkaitan dengan wala syai'a mithluhu, ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya tentu pernah kita sebutkan kaidah-kaidahnya diambil dari ayat yang jadi rujukan kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi setelah menafikan seluruh permisalan yang ada, maka maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Baik. Berkaitan dengan tadi, balik kepada ucapan kita tasbih dengan tamtsil. Tasbih dengan tamtsil. Sudah kita sebutkan perbedaannya. Yang pertama tidak disebutkan. Tamtsil itu disebutkan dalam Al-Quran. Misal, tasbih tidak disebutkan. Kalau tamtsil itu menyerupakan dari semua sisi. Kalau tasbih itu menyerupakan dari sebagian sisi. Dari sebagian sisi. Nah, oleh karena itu yang tepat adalah tamtsil. Yang tepat adalah tamtsil, yaitu meniadakan permisalan. Permisalan Allah dengan makhluknya. Baik, permisalan Allah dengan makhluknya. Kemudian juga dari ayat ini diketahui juga bahwa
di dalam akidah asma wa sifat, nah para ulama yang pernah kita sebutkan, ulama salaf, di dalam menetapkan asma wa sifat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan rinci, tafsil, dengan rinci. Adapun menafikannya dengan cara global, mujmal, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Itu kita nafikan secara global. Dan ini yang pernah kita sebutkan sebagai bentuk adab pengagungan kita yang luar biasa kepada zat yang diagungkan, kepada zat yang kita agungkan, yang tinggi kedudukannya. Malahan yang pernah kita sebutkan bahwa apabila kita rincikan sesuatu yang dinafikan, malah itu menjadi menurunkan martabat, muru'ah, marwah daripada orang yang kita agungkan atau zat yang kita agungkan. Nah, justru dengan menyebutkan rincian sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang ditetapkan oleh dirinya sendiri, maka itu justru malah yakni meninggikan, dan itu adalah adab kita dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya itu harus kita tetapkan dan kita rincikan satu-satu. Itu yang pernah kita sebutkan, juga yang pernah kita sebutkan bahwa firman Allah, wa huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini menunjukkan bahwasanya dalil bahwa kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah dengan rinci, juga dalil yang menunjukkan bahwasanya kesamaan nama tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi kesamaan hakikat. Kesamaan nama tidak menyerupai kesamaan hakikat. Dengan itu Allah mensifati dirinya sebagai mendengar, sebagai melihat, begitu juga Allah sifati makhluknya di dalam Al-Quran itu sebagai mendengar, sebagai melihat juga. Mendengar, melihat. Begitu juga dengan mensifati manusia, makhluknya sebagai hidup dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesamaan nama tidak sama dengan atau tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Dan ini yang harus kita pahami. Kita pahami. Kebanyakan ahlu kalam itu memakai tadi akan ada dua, ada tamtsil, ada tasbih. Dan kedua-duanya ini harus dijauhi. Kedua-duanya harus dijauhi. Tapi ahlu kalam itu banyak yang memilih tasbih. Tasbih. Dan ingat apa perbedaan tamtsil dengan tasbih? Tamtsil itu menyerupakan sesuatu dari semua sisi. Menyerupakan dari semua sisi. Tapi kalau tasbih menyerupakan dari sebagian sisi. Nah, ahlu kalam itu mereka memakai tasbih, dan pemakaian seperti ini harus betul-betul kita jeli ya. Betul-betul kita jeli. Sehingga di dalam kita menjawab mereka atau menerangkan kepada mereka, kalau terjadi diskusi dan seterusnya, harus betul-betul paham kalimat-kalimatnya. Nah, karena kalau menggunakan kalimat tamtsil itu konsekuensinya adalah apapun yang kita tetapkan itu tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tetapkan Allah maha melihat, memiliki penglihatan, Allah mendengar, memiliki pendengaran, maka otomatis itu tidak sama dengan makhluknya. Maka kenapa? Karena kita dah sebut laisa kamitslihi, maka tidak ada tamtsil. Nah, tidak sama dari semua sisi, tidak ada. Tapi kalau tasbih, kalau pakai kata tasbih, ini boleh bermakna. Tasbih itu boleh bermakna, yakni menyerupakan Allah dari sisi nama, namun tidak menyerupakan dari sisi hakikat. Nah, dari sisi hakikat. Dan ini sekali lagi, ini kalau seperti ini yang dinamakan dengan tasbih, ini sahih. Itu tidak. Karena dalam hal ini mau tidak mau ya namanya juga persamaan ya. Jadi kita menyamakan nama Allah dengan makhluknya, tapi hakikatnya lain. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, tapi oleh ahlu kalam ini pun tidak boleh.
Ini pun tidak boleh. Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu mereka memilih kata tasbih. Banyak mereka memilih kata tasbih. Kenapa? Karena mereka tidak terima persamaan. Yakni Allah, nama Allah disamakan. Walaupun dari segi hakikat tidak sama. Itu yang mereka jauhkan, sehingga mereka lebih memilih kata at-tasbih. Paham ya? Jadi tasbih itu sekali lagi menyerupakan sesuatu dari sebagian sisi. Nah, sebagian sisi. Oleh karena itu kalau ditanya apa makna tasbih yang kita maksudkan, makna tasbih yang kita nafikan adalah mentasbih nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dah selesai pada hakikatnya. Nah, tapi mereka ahlu kalam itu mendetil-detilkan. Nah, katanya tadi kan tasbih itu menyerupai dari sebagian sisi. Oleh karena itu, kalaupun menyerupakan nama Allah, dengan makhluknya, kemudian menafikan hakikatnya, maka itu pun tasbih juga. Oleh karena itu mereka menuduh Wahabi sebagai mujassimah, mumatsilah, musyabbiha, dan seterusnya. Karena mereka asalnya seperti itu. Ya, bagi mereka yang paham. Bagi mereka yang jahil di antara mereka ya ikutan saja. Naudzubillah min dzalik. Tapi oleh karena itu kita Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, semuanya kita buang jauh-jauh, tasbih kita buang, karena memang pada asalnya kita tidak menyerupakan nama Allah, tidak menyerupakan sifat Allah, tidak. Tapi kita hanya menetapkan saja. Kalaupun namanya sama, ini sudah confirm hakikatnya lain. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk ya confirm lain. Penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk confirm lain, dan seterusnya. Baik. Itu yang diantara yang pernah kita sebutkan. Kemudian wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Dan ini yang pernah kita sebutkan, banyak dalilnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Di sini disebutkan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan. Jadi disebutkan melemahkan di sini untuk menetapkan kekuatan Allah, karena mafhum pemahaman daripada yakni ucapan Al-Imam At-Tahawi di sini tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Maknanya adalah Allah itu kuat di atas segala sesuatu. Allah itu kuasa di atas segala sesuatu. Oleh karena itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf dalam bab asma wa sifat, itu adalah apabila disebutkan sifat negatif, maka pada hakikatnya di situ adalah ada penetapan sifat kebalikannya. Sifat yang positif, sifat yang ditetapkan. Jadi apabila disebutkan sifat yang dinafikan, maka di situ otomatis maknanya adalah ada sifat yang ditetapkan. Jadi makna yang ditetapkan daripada sifat yang dinafikan. Ya, contoh dalam surah dalam ayat Al-Kursi di situ, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Nah, ini Allah nafikan dirinya dari sifat ngantuk dan sifat tidur. Berarti di situ otomatis ada sifat apa di situ? Ada sifat selalu berjaga. Selalu yakni Allah menjaga makhluknya. Selalu mengetahui keadaan makhluknya. Karena kalau ngantuk, ini kan sifat manusia, sifat makhluk. Apalagi tidur, sifat makhluk. Dan bahkan sifat tidur ini pada sebagian makhluk atau pada makhluk ya, pada makhluk keseluruhannya itu sifat yang positif. Karena kalau ada makhluk yang tidak tidur itu masalah, sakit jadinya. Tapi bagi Allah ini dinafikan. Maka Allah menafikan dirinya ngantuk dan tidur, itu mafhumnya, pemahamannya adalah menetapkan sifat Allah selalu menjaga makhluknya. Nah, seperti itu. Maka di sini tidak ada suatu pun yang bisa melemahkannya, disebutkan yang bisa melemahkannya, disebutkan lemah di sini
maknanya adalah menetapkan sifat kuat, sifat kuasa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kuasa ini, sifat kuasa ini itu ditetapkan oleh Ahlul Kalam seperti Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah dan yang lain-lain. Maturidiyah, Ahlul Kalam yang lainnya. Kenapa? Karena memang ini secara akal masuk akal. Dan itu Asy'ariyah, salah satu di antara sifat yang ditetapkan dalam sifat 6 atau 7 atau 20 itu termasuk adalah qudrah. Qudrah, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Baik. Di sini tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Kemudian wala ilaha ghairuh. Wala ilaha ghairuh. Ya sudah disebut wala syai'a mithluhu wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuhu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Ini ya, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, yaitu innallaha wahidun la syarika lahu. Sesungguhnya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Ini sama dengan la ilaha ghairuhu. La ilaha ghairuhu. Ya, ini ucapan kita la ilaha illallah. Dan sering kita sampaikan yakni syarahnya, keterangannya baik berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat at-tauhid. Kalimat at-tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau kita lihat kembali sedikit berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, di situ ada rukunnya yaitu an-nafyu wa al-itsbat, yaitu menafikan dan menetapkan. Menafikan dan menetapkan. Apa yang dinafikan? Yang dinafikan adalah ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Cuma kalau kita lihat dari sisi nahwu, ya, dari sisi nahwu, maka dari situ ahli kalam bermain. Maka dari situ penafsiran-penafsiran muncul sesuai dengan akidah masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. La di situ disebut sebagai la an-nafiyah lil jinsi. Baik, la an-nafiyah lil jinsi. Lam yang bertugas untuk menafikan seluruh jenis. Nah, apa jenis yang dinafikan di dalam kalimat la ilaha di sini? Tentu ilah. Jenis sesembahan. Semua dinafikan dengan adanya la itu. Nah, cuma la ini memerlukan keterangan isim dan khobar. Memerlukan isim dan khobar. Isim maknanya bahasanya itu bahasa kita ya, memerlukan keterangan lah begitu. Jadi la ilaha ghairu, la ilaha illallah. Dinafikan oleh lam an-nafiyah lil jinsi. Apa yang dinafikan? Ilah. Kata-kata ilah di situ. Ini bisa apa tidak? Ini. Baik. Ini. Di situ diperhatikan la ilaha illallah. Baik. Ini la ilaha illallah ini yang kita sebut tadi lam ini la an-nafiyah lil jinsi. Menafikan jenisnya. Apa yang dinafikan? Ini yang dinafikan ilaha. Baik. Ya ini ilah di sini yang maksudnya adalah seluruh jenis sesembahan. Baik, seluruh jenis sesembahan. Ini ilah. Kemudian illallah. Yang ditetapkan adalah Allah. Yang ditetapkan adalah Allah. Ini kita tidak memperluas berkaitan dengan nahunya, cuma kita lihat letak atau sisi munculnya penafsiran-penafsiran yang ada. La ilaha di sini ilah ini adalah memerlukan keterangan, ya. Memerlukan keterangan. Ilah di sini ini belum kalimat sempurna, ya.
Ini belum kalimat sempurna. Ini harus ada keterangannya. Jadi sebelum la ilaha illallah, sebelum illallah, sebelum illallah, ini perlu ada keterangan. Nah, perlu ada keterangan yang menerangkan sehingga sempurna begitu. Sehingga sempurna. Karena ilah di sini, karena ilah itu tidak akan sempurna maknanya setelah adanya keterangan. Nah, di sini keterangan yang ada di sini masing-masing kelompok mendatangkan keterangan yang ada di sini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan akidahnya masing-masing. Nah, tapi kita langsung saja kepada akidatus salaf, yaitu la ilaha bihaqqin, begitu, atau disebut la ilaha haqqun. Nah, gitu. Haqqun atau bihaqqin sama la ilaha illa haqqun. Nah, ini keterangannya. Maka ini kita sebutkan sebagai isim ya. Isim ini khobar. Ilaha ini isim la. Haqqun ini khobar la. Yaitu isim la dan khobar la. Yaitu khobar la yaitu menerangkan tentang yang dinafikan atau yang menerangkan atau sebagai kalimat penyempurna. Jadi dengan adanya haqqun ini maka sempurna kalimat ini. Tidak ada ilah yang berhak. Nah, kecuali Allah. Atau dengan lebih rincinya lagi la ilaha haqqun na'am illallah. Jadi tidak ada ilah yang hak, yang berhak disembah begitu, yang hak yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, ilah di sini maksudnya adalah ma'bud. Ilah maksudnya di sini adalah yakni yang disembah. Maka datang kalimat hak yang merupakan keterangannya jelas. Berarti tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak. Nah, gitu, dengan hak. Maka hak ini ada keterangan yang sangat penting sekali. Keterangan yang sangat penting sekali. Tentu dalam ilmu nahwu di sini, ini khobarnya disebut mahdzuf, dihilangkan khobarnya. Maka dengan dihilangkan khobarnya, maka silakan khobarnya didatangkan masing-masing. Keterangannya itu didatangkan masing-masing. Karena yakni celah khobar ini terbuka ya untuk didatangkan, maka siapa saja boleh mendatangkannya. Siapa saja boleh mendatangkan khobar, meletakkan keterangan. Ya, meletakkan keterangan di situ. Oleh karena itu, kalau yang meletakkannya itu salaf, ulama salaf, artinya yang merujuk kepada ulama salaf, maka keterangannya benar. Tapi kalau merujuk kepada ahli kalam, maka keterangannya tidak benar. Jadi, kalau keterangannya tidak benar, yaitu salah, batil, maka akidahnya pun salah. Maksudnya pun salah. Tujuannya pun salah. Nah, begitu. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau kita lihat akidah yang lainnya seperti Asy'ariyah, kemudian yang lainnya Sufi misalnya, atau misalnya juga yang lain-lain daripada kelompok yang lain. Coba kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat Asy'ariyah atau yang lainnya, kebanyakannya mereka mendatangkan keterangan ini dalam kalimat lain atau mendatangkan kalimat lain. Nah, jadi contohnya di sini mereka menyebut, ini kita garis di sini saja. Nah, mereka menyebutkan khaliqun. Pencipta. Khaliqun. Pencipta. Jadi tidak ada ilah yang menciptakan kecuali Allah. Jadi ingat, kalau ini khaliqun kan pencipta. Pencipta. Jadi kalau mereka mengatakan berarti tidak ada ilah yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada ilah yang menciptakan kecuali Allah. Nah, oleh karena itu di sini ini kita berbicara tafsirannya ya. Kita berbicara tafsirannya. Jadi ketika menerjemahkan ke dalam bahasa kita masing-masing pun usahakan memakai tafsiran yang benar. Tafsiran yang benar adalah adanya keterangan yang benar.
yaitu hakun, bihaqqin, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, hakun illallah. Begitu, itu yang benar. Tapi kalau hanya menyebut khaliqun, tidak ada ilah yang menciptakan kecuali Allah, itu sama saja dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Yang sebagaimana kita ketahui, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka menyebutkan Allah. Lalu ada juga yang di antara kelompok-kelompok yang memfokuskan, menafsirkan la ilaha illallah ini dengan yakni hukuman atau berhukum kepada Allah. Berhukum kepada Allah. Nah, jadi mereka menyebutkan tidak ada yang berhak menghukumi kecuali Allah. Nah, jadi selain hukum Allah itu kafir. Nah, maka mereka menulis atau meletakkan kalimat keterangannya di sini sebagai hakimun. Nah, hakimun. Hakimun. Hakim. Yaitu pemberi hukum. Jadi mereka menyebutkan dengan meletakkan keterangan hakim, dengan meletakkan keterangan hakim di sini, makna mereka menurut tafsiran mereka adalah tiada ilah yang berhak menghukumi kecuali Allah. Berarti kalau ada orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah, maka kafir. Ada kita tahu ini kebanyakan khawarij seperti ini. Ada yang lebih umum lagi ya, yang menyebut keterangan yang lebih umum lagi. Mereka menyebutkan wujud. Wujud ada, gitu ya, wujud ada. Wujud. La ilaha wujudun illallah. Ini lebih umum lagi. Berarti tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Ini masalah tafsiran seperti ini. Ini namanya tafsiran liberal atau tafsiran yang lain-lain daripada golongan sufi dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kenapa kalimat la ilaha illallah banyak tafsirannya? Sekarang antum tahu. Jawabannya karena ada keterangan yang hilang di situ. Dari sisi ilmu nahu, ya, dari sisi ilmu nahu itu ada keterangan yang hilang. Yang dihilangkan begitu. Yang dihilangkan secara bahasa dan boleh didatangkan. Silahkan didatangkan. Oleh karena itu dalam mengerob di situ wa khabarula begitu. Jadi kita sebut la gitu an-nafiyah lil jinsi sampai akhirnya ilaha ini ismu la. Gitu ismu la. Gitu mansub dan seterusnya. Nah, di sini khabar la mahdzuf. Khabar la mahdzuf. Keterangan la mahdzuf. Isimnya ada, ilah ada, tapi khabarnya, keterangannya itu tidak ada. Keterangannya tidak ada, maka disebut dalam i'rabnya mahdzuf, hilang, tidak ada. Nah, mahdzufun wa khabaru la mahdzuf taqdiruhu, maka ditakdirkan, ditaruh, diletak gitu di situ dalam hati tentunya ya. Diletak, ditaruh di situ, maka masing-masing kelompok meletakkan takdirnya. Meletakkan kalimat yang buang sebagai keterangan. Sekali lagi, masing-masing kelompok meletakkan yakni kalimat keterangannya sesuai dengan penafsiran masing-masing. Tadi kita sebutkan, salaf menyebutkan hakun. Khawarij kebanyakannya hakimun karena mereka memfokuskan kepada yakni menghukumi. Khaliq pencipta. Jadi masing-masing kelompok menafsirkan sesuai dengan fokus kelompok masing-masing. Fokus kelompok masing-masing. Jadi salaf kenapa menyebutkan hakun? Karena fokusnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Bukan khaliq. Kalau khaliq berarti tauhid rububiyah. Kalau wujud berarti tauhid rububiyah. Kalau hakim berarti ini ada maksudnya. Padahal hakim ini udah masuk ke dalam hakun. Hakun, dah masuk ke dalam hakun, dah termasuk ke dalam uluhiyah. Tapi kenapa mereka khususkan, Khawarij khususkan? Ya, karena inilah mereka sisi utama perbedaan mereka dengan Ahlus Sunnah Jamaah, yaitu mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga mereka ingin mendalil perbuatan mereka dengan menafsirkan kalimat la ilaha illallah ini. Paham ya? Ini walaupun agak sedikit memerlukan konsentrasi, tapi insya Allah bagi mereka yang
ada dasar basic bahasa Arab, artinya pernah belajar bahasa Arab mudah ya, berkaitan dengan isim, khobar gitu. Nah, isim dan khobarnya. Nah, di sini khobar la yang nafiyah lil jinsi ini dihilangkan, mahdzuf. Maka kalau udah mahdzuf, silahkan diisi. Nah, wa taqdiruhu dan diisi disebutkan dalam hati, masing-masing mengisi dalam hati itu. Nah, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, baik, itu dia berkaitan dengan la ilaha ghairu. Oleh itu dari sini diketahui bahwa yakni ulama salaf, ulama salaf dalam hal ini itu sangat memfokuskan dalam hal uluhiyah. Maka mereka menyebutkan wala ilaha ghairu, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi, yaitu la ilaha illallah. Maksudnya di sini adalah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Karena yang membedakan antara kaum musyrikin, membedakan antara kaum musyrikin dengan muslimin adalah uluhiyah. Kalau mereka yakni menetapkan sang pencipta saja tanpa yakni mewujudkan atau mentahqiq, menerapkan la ilaha illallah dengan benar, maka ya tentu tidak menjadi seorang muslim yang baik. Oleh itu kalau kita pelajari, pernah kita sebutkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ada rukunnya. Tadi dah kita sebutkan dua rukun, an-nafyu wa al-itsbat. An-nafyu wa al-itsbat. Ini coba kita ini lagi. An-nafyu wal itsbat. Nah, dah tadi la ilaha illallah. Tapi ini dia masih ada tulisannya. Nah, la ilaha ini adalah an-nafyu. Ini yang dinafikan. Nah, illallah ini yang ditetapkan. Nah, jadi dua rukun umumnya. Nah, cuma rinciannya berkaitan dengan yang dibuang, kemudian dimasukkan ya tadi. Balik lagi kepada keterangan yang tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali, itu rukunnya. Itu rukunnya. Kalau dilihat dari segi syarat-syaratnya, nah itu juga pernah kita sebutkan ya. Pernah kita sebutkan syarat-syarat la ilaha illallah. Kenapa disebutkan syarat-syaratnya? Agar seorang itu yakni menjalankan kalimat la ilaha illallah dengan benar. Jadi apabila syarat-syaratnya dipenuhi, maka kalimat la ilaha illallah itu akan dijalankan dengan benar. Ya, di antara syarat-syaratnya adalah jujur, mengimani, tunduk, patuh. Nah, di dalam menjalankan kalimat tersebut. Nah, itu adalah di antara syarat-syaratnya. Nah, jadi oleh karena itu, ini tentu rinciannya ada pada bab at-tauhid. Tapi ini adalah secara umum saja. Bahwa yang tadi, zat yang memiliki sifat yang tidak memiliki, yang tidak ada semisal dengannya, tidak ada yang serupa dengannya, yang kuasa di atas makhluknya, itulah la ilaha ghairuh. Itulah ilah, itulah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali zat tersebut yang tadi kita sebutkan memiliki sifat-sifat yang tidak diserupakan oleh makhluknya. Memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh dirinya sendiri di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka itulah ilah. Maka itulah sesembahan yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecualinya, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya apa yang beliau sebutkan di sini? Poin yang kelima, qadimun bila tidak, daimun bila intiha. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, maha terdahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa akhir. Maha abadi tanpa akhir. Tapi di sini apa itu? Penulis rahimahullahu taala menyebutkan istilah maha terdahulu, yaitu qadim. Taib qadim. Nah, oleh karena itu di dalam sifat yang disebutkan oleh Asy'ariyah ya, sifat Asy'ariyah yaitu sifat 20 ya, di zaman kita, di zaman dulu ada yang disebut 6, ada disebut 7. Ini selalu disebut sifat ini. Wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa. Wujud ada, qidam ini dia yang qadim yang terdahulu, baqa. Wujud, qidam, baqa yaitu yang kekal, baqa. Maka ini disebut sini daimun bilantiha yaitu baqa. Dan ini yang perlu kita sebutkan dan pernah
juga kita sebutkan pada yakni pertemuan-pertemuan yang lalu atau sebelumnya dari bahasan-bahasan akidah berkaitan dengan sifat, Baik. Jadi kita mengetahui bahwa metode manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat Allah itu sama dengan menetapkan nama Allah. Sudah pernah kita sebutkan kaidahnya. Keyakinan terhadap nama sama dengan keyakinan terhadap sifat. Baik. Maknanya adalah metode di dalam menetapkan nama sama dengan metode di dalam menetapkan sifat. Apa metodenya? Apa manhajnya? Dah jelas. Menetapkan apa yang ditetapkan Allah. Yakni tauqifi. Harus berdasarkan dengan dalil. Nah, harus berdasarkan dengan dalil. Nah, jadi kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak sebut itu sebagai nama dan itu kita tidak sebut sebagai sifat. Kalau tidak ada nama, maka itu kita tidak sebut. Kalau tidak ada dalil, maka kita tidak sebut itu sebagai nama sekali lagi, dan juga kita tidak sebut sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini penulis menyebutkan, Al-Imam At-Tahawi menyebutkan maha terdahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa akhir. Pertanyaannya, apakah qadim atau qidam itu sifat-sifat Allah apa tidak? Nah, itu sifat-sifat Allah apa tidak? Begitu. Baik. Nah, jawabannya adalah tidak termasuk sifat-sifat Allah. Baik. Atau tidak termasuk nama Allah. Tidak termasuk nama Allah. Nah, qadim di sini maha terdahulu itu tidak termasuk nama Allah. Jawabannya ringkas. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kita sebutkan tadi seluruh nama dan sifat Allah itu harus berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, tapi bukankah ini namanya bukankah nama ini atau juga sifat ini benar adanya? Ya, benar. Nah, dari satu sisi nanti kita akan sebutkan. Tapi yang jelas bahwa tidak ada dalil yang menyebutkan qadim sebagai nama Allah atau qidam sebagai sifat Allah, tidak ada. Yang ada adalah yakni firman Allah, huwal awwalu wal akhiru. Kemudian wadh-dhahiru wal batin. Jadi huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Nah, oleh karena itu kalau kita ditanya berkaitan dengan nama Allah yang menyebutkan yang maha terdahulu, maka kita sebutkan huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Nah, begitu. Jawabannya adalah huwal awwalu wal akhir daripada menyebutkan al-qadim. Kenapa? Karena huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu dalam surah Al-Hadid, awal-awal surah Al-Hadid itu disebutkan di situ. Maknanya di situ Allah menetapkan dirinya, menetapkan namanya sebagai Al-Awwal. Al-Awwal wal akhir. Yaitu awal wal akhir ini maksudnya adalah tidak ada suatu yang mendahuluinya. Tidak ada suatu yang mengakhirinya. Itu ringkasnya. Oleh karena itu kalau dilihat dari segi bahasa, qadim atau qidam ini ada dua makna dari segi bahasa. Ada dua makna. Karena di sini disebut terdahulu. Berarti terdahulu di sini kalau memakai qadim, terdahulu maknanya qidam, terdahulu maknanya apa? Maknanya ada dua. Terdahulu boleh ada yang mendahulunya karena ada yang baru setelahnya. Karena ada baru setelahnya, datang yang baru setelahnya. Maka kalau kita sebut ini handphone lama. Ini handphone baru. Ini handphone terdahulu, ini handphone baru. Nah, hadza kita sebut jawal qadim. Ya, jawal qadim. Ini adalah handphone
terdahulu, qadim, lama, gitu. Terdahulu, lama. Ucapan qadim, ucapan qadim, handphone lama, apakah kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, terdahulu ucapan ini handphone lama atau terdahulu. Apakah tidak ada handphone sebelumnya? Apakah tidak ada handphone sebelumnya? Nah, begitu. Atau apakah tidak ada handphone setelahnya? Nah, begitu. Jawabannya ada. Jadi kalau kita sebut ini handphone lama. Baik, ini handphone lama. Berarti tidak menunjukkan bahwasanya memang ini betul-betul handphone yang pertama sekali, tidak. Tidak. Sementara kan Allah adalah zat yang pertama, maka yang paling tepat adalah al-awwal. Al-awwal. Karena ucapan al-qadim atau qidam itu tidak menunjukkan dia yang pertama sekali, tidak. Walaupun maknanya kadang benar, begitu ya. Dia yang pertama, ada unsur maknanya benar. Ya, benar. Tapi tidak sebenar atau tidak sepasti kalau kita sebut awal. Itu kita sebut ini adalah handphone pertama. Ini adalah handphone pertama. Berarti tidak ada handphone sebelumnya, begitu maksudnya. Tidak ada handphone sebelumnya. Tapi kalau kita sebut ini handphone qadim. Ya, ini kita sebut handphone qadim. Lama atau terdahulu. Nah, ini tidak menunjukkan ini adalah handphone yang pertama. Paham tidak? Tidak menunjukkan ini handphone lama. Ada handphone yang baru, yang lama. Tapi yang saya pegang ini adalah handphone lama. Itu saja. Tapi tidak menunjukkan dia yang pertama. Apakah kemungkinan handphone yang saya pegang ini handphone yang pertama? Mungkin saja. Mungkin saja ini handphone yang pertama. Tapi secara kata tidak langsung menunjukkan ini yang pertama. Tidak. Oleh karena itu yang tepat adalah al-awwalu. Nah, maka tidak ada yang paling tepat di dalam menyebutkan nama dan sifatnya kecuali Allah sendiri. Nah itu, kenapa kita merujuk selalu kepada dalil? Kenapa disebut metode dalam memahami asma wa sifat itu adalah tauqifi? Karena tidak ada yang paling mengetahui tentang nama dan sifat Allah kecuali Allah. Tidak ada. Kemudian baru setelah Allah, Rasulnya. Karena yang diberitahukan oleh Allah sebagai nama dan sifat Allah, setelah Allah adalah Rasulnya. Nah coba, kita kalau pandai-pandai gitu, buat-buat sendiri, qadim gitu, buat-buat sendiri. Nah, jadi ada celahnya, seperti tadi yang kita sebutkan. Ada celahnya. Tidak menunjukkan ini handphone yang first, pertama. Tapi saya menyebutkan ini adalah handphone lama saja. Nah, cuma tadi kita sebutkan tidak menutup kemungkinan ini yang first, tidak menutup kemungkinan iya. Tapi kita berbicara kalimatnya. Kita berbicara kalimatnya. Oleh karena itu kalimat qadim ya, kalimat yang terdahulu ini karena ihtimal ya. Karena ihtimal, makna ihtimal itu adalah memungkinkan dua makna di situ. Memungkinkan dua makna. Apa ya dua makna yang tadi kita sebutkan? Kemungkinan menunjukkan yang first, yang pertama, kemungkinan tidak menunjukkan yang first. Nah, oleh itu ihtimal. Contoh kalau kita sebutkan, ini adalah handphone lama. Yaitu handphone yang terdahulu, handphone lama. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang pertama ini handphone bukan handphone yang first, yang pertama. Yang pertama sekali, ada. Bukan. Nah, kemungkinan yang kedua, mungkin saja ini adalah handphone yang first. Nah, kemungkinan yang kedua mungkin saja. Oleh karena itu, balik wal awwalu wal akhiru, tidak ada kemungkinan lain. Bahwasanya Allah adalah zat yang paling pertama. Tidak ada yang akhir setelahnya. Yang mengetahui seluruh sesuatu, itu dia. Nah, lalu kenapa penulis di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, gitu ya, Al-Imam At-Tahawi menulis qadim. Nah, kan sedangkan Al-Imam At-Tahawi katanya manhaj salaf, begitu. Kenapa beliau menyebutkan qadim? Tidak menyebutkan al-awwal. Tidak menyebutkan huwal awwalu. Kemudian bila tidak, begitu, huwal akhir misalnya. Kenapa tidak menyebutkan demikian? Jawabannya adalah ini istilah qadim ya, dikenal dengan istilah dikenal di kalangan istilah ahli kalam.
Nah, seperti Asy'ariyah gitu ya, Maturidiyah dan juga yang lainnya, ahli kalam lah gitu. Ini istilah mereka gitu, istilah mereka. Maka kata para ulama, tidak salah ya, tidak salah memakai istilah mereka selama istilah mereka itu benar. Selama istilah mereka itu benar. Nah, taib, selama istilah mereka itu sekali lagi benar. Nah, sekarang qadim yang tadi kita sebutkan, tentu dari mana kita tahu ini benar? Nah, dari bahwa tadi qadim ada dua makna, kemungkinannya ada dua. Ya tentu confirm Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi itu memilih makna yang kedua, yaitu tidak ada yang mendahulunya. Tidak ada yang mendahulunya. Maka beliau sebut sini qadimun bila tidak terdahulu tanpa permulaan. Dengan ucapan tanpa permulaan, ini menunjukkan bahwasanya yang beliau maksud adalah al-awwalu. Al-awwalu. Itu alasan yang pertama. Karena tidak ada masalah kalau kita pakai istilah orang lain selama istilah itu benar, tidak ada masalah. Nah, ini jawabannya. Yang kedua, bahwasanya qadim, ya, sifat qadim atau qidam, ini sifat qidam dari sisi makna, setelah kita tahu dari sisi makna benar, ya, walaupun ada dua makna tadi, tapi kita ambil yang benarnya. Baik, kita ambil yang benar. Maka makna yang benar ini, ini masuk ke dalam bab khobar. Dalam bab khobar. Karena di dalam asma wa sifat, atau dalam sifat secara khusus, itu ada dikenal dengan sifat, ada dikenal dengan khobar. Ada nama, ada sifat, ada khobar. Nama itu tentu harus dengan dalil. Sifat juga harus dengan dalil. Nah, khobar ini memberitakan. Maka kata para ulama, khobar ini lebih luas daripada sifat. Nah, maka khobar ini tidak harus dengan dalil. Selama khobar, berita yang kita sampaikan, terutama tentang Allah, itu benar, walaupun secara lafaz tidak sama dengan dalil-dalil, maka boleh. Nah, ini masuk ke dalam kategori khobar. Berita, memberitahukan. Nah, begitu, memberitahukan. Nah, bukan menetapkan, begitu ya. Kalau menetapkan, maknanya kita tetapkan itu nama, kita tetapkan itu sifat. Tapi khobar hanya memberitahukan saja. Bahwasanya Allah itu maha terdahulu tanpa permulaan. Ini kan memberitahukan, ini kan secara bebas. Dengan bahasa kita masing-masing. Nah, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Ya, sesuai dengan makna sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah sendiri. Nah, jadi kata para ulama, jawabannya kenapa Imam Tahawi memakai qadim, padahal qadim ini adalah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jawabannya adalah dua tadi. Yang pertama adalah memakai istilah orang lain. Nah, orang lain maksudnya di sini istilah kalam ya. Memakai istilah orang lain itu boleh selama istilah itu benar. Nah, benar, tidak salah. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya beliau rahimahullahu taala Imam At-Tahawi di sini maksudnya bermaksud khobar. Bermaksud memberitahukan saja. Maka ketika kita sebutkan tadi bab khobar itu lebih luas daripada bab sifat, apalagi bab nama. Jadi boleh memberitahukan dengan yakni kata-kata sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, ini semua bukan bab sifat, tapi bab khobar. Tapi mereka menyebutkan sifat 20. Mereka menyebutkan sifat. Padahal kalau kita lihat yakni secara rinci, sifat itu adalah yang melekat pada diri zat, yang mana kalau sudah melekat pada diri zat, itu harus yakni ketika kita tetapkan harus dengan dalil. Tidak boleh. Tidak boleh kita menyebut sifat Allah ini, sifat Allah ini, sifat Allah ini, tapi ternyata Allah tidak menyebutkan sifat itu secara lafaz. Makanya tidak boleh. Makanya itu bab nama dan bab sifat harus benar-benar tauqifi. Harus benar-benar tauqifi. Nah, tapi kalau bab khobar, boleh selama itu tidak menyelisih. Oleh karena itu yang tepatnya adalah khobar 20 ya. Bukan sifat 20.
Ya, karena dalam sifat 20 ini, memang kalau kita lihat dalam sifat 20, ya tidak semua khobar ya, ada juga sifat-sifat yang ada. Tapi yang first, yang di awal-awal itu kita, yang kalau tepatnya kita sebut sebagai khobar. Nah, wujud. Wujud ini khobar. Nah, mana ada Allah sebut dirinya wujud begitu? Tidak. Kemudian wujud qidam yang tadi kita sebutkan. Baqa tidak ada. Mukhalafatul hawadith, Allah tidak ada. Ini panjang sekali kalimatnya. Boros kalimat begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan dirinya mukhalafatul hawadith, begitu tidak. Jadi cukup Allah sebutkan dirinya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dah cukup, itu mencakup semuanya. Singkat, padat, jelas, dalam, mencakup semua. Tidak perlu sebut wujud qidam, baqa, mukhalafatul, tidak perlu. Nah, tapi kalau kita sebut demikian, bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh, min bab khobar, mengkhobarkan. Cuma masalahnya sekarang adalah, kesalahannya adalah ahlu kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah menggiring gitu ya, membawa gitu, atau menarik umat ini supaya meyakini ini adalah sifat Allah. Nah, tentu maksudnya di situ besar, yaitu maksud kebatilan yang luar biasa di situ. Karena menurut pemikirannya ini adalah sesuai dengan akal. Sehingga ketika menetapkan ini, maka tidak ada celah untuk mentasbih tadi, menyerupakan Allah menurut akal mereka. Menurut akal mereka, ya namanya juga sepandai-pandai akal, pasti ada celah jatuhnya. Jadi karena itu yang paling tepat sekali adalah kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayyuhal ikhwatul akhwat semuanya. Kemudian juga di situ halaman 2 sama juga. La yufna wala yabid. Dia tidak akan fana dan tidak akan binasa. Nah, ini semua istilah-istilah ahlu al-kalam semua. Artinya apa? Mimbab khabar. Mimbab khabar. Mimbab khabar. Jadi kalau itu ahlu kalam menyebutkan ini dan sebagai sifat-sifat, maka itu sekali lagi keliru. Ada tujuan di balik mereka kalau mereka ahlu kalam. Karena ini adalah Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dikenal dengan akidahnya, yakni aqidatus salaf, ya tentu bukan itu maksudnya beliau rahimahullahu taala. Baik, buktikan dengan apa yang beliau sebutkan nanti setelahnya dalam poin-poin berikutnya, dan itu insyaallah kita akan kaji bersama, baca bersama insyaallah taala pada pertemuan depan biidznillah taala. Sekiranya sampai di sini dulu, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi difahami, dan juga tentunya kita berdoa kepada Allah agar terus istiqomah di atas manhaj salaf ini. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kajian kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.